Ada Juraij. Juraij ini ulama ahli ibadat dari Bani Israel. Kerjaannya ibadat. Dia lagi ibadat, tahu-tahu lagi sholat di musallanya dia, kuilnya dia, dipanggil sama umiknya, Juraij. Dia lagi ibadat sama Allah, dia bilang, ya Allah, nyautin ibu saya dulu, apa sholat dalam hati. Ya, sholat dulu deh. Juraij, dipanggil sama ibunya. Ya Allah, sholat saya atau ibu saya dulu nih. Juraij. Oh, jerit lagi. Ya Allah, sholat saya apa ibu saya nih. Masih bimbang, masih ini, lagi mikir-mikir dulu. Tahu-tahu akhirnya tuh ibunya udah gak kuat. Gua sumpahin lo, biar kagak mati, melainkan setelah melihat wajah wanita-wanita pezina. Wah, kayak jangan suka nyumpahin orang. Akhirnya udah selesai ya, minta ridho, minta maaf, tapi udah keluar tuh kata-kata. Akhirnya Juraij berlalu tahun demi tahun, dia dikenal ahli ibadat, ada tempat ibadatnya sendiri. Ada satu wanita yang cantik dari pelaku kejahatan pezina, dia bilang saya bakal merayu Juraij. Ini bukan ahli ibadat, kita lihat aja, kita buktikan, saya bakal rayu dia untuk berzina. Begitu dirayu dengan pakaian dia yang indah, dengan dandanan dia, begitu. Wala dilirik, wala dilihat, wala didengar, jalan aja. Idza marlu bil lagwi marlu kirama, ada lagu. Berlalu dalam keadaan luhur, enggak dilihat, wala dilirik, wala tahu, jalan. Dibujuk enggak berhasil. Akhirnya wanita tersebut udah berzinalah dia dengan penggembala yang tinggal dekat rumahnya Juraij. Ra'i penggembala di kampung situ, dekat kuilnya Juraij. Hamil, punya anak. Wah, ini berzina sampai punya anak. Akhirnya ditanya, siapa yang melakukannya? Siapa pelakunya? Bilang, ini yang berzina sama saya adalah Juraij. Hah? Juraij? Syekh Juraij, dia bilang. Juraij yang ahli ibadat. Rupanya dia berzina. Begitu, cabul. Apa yang dilakukan? Datang ke Juraij, ditangkap. Dalam riwayat dipukulin. Dihancurin kuilnya dia. Dibawa ke pengadilan. Waktu dia dibawa ke pengadilan, mau diadilin. Di satu ruangan itu dia ngelewatin wanita-wanita pezina yang akan diadili. Di situ dia ingat, ya doa emak gue nih. Aduh lagian kenapa pakai ngomong ngawur lagi umi gue. Begitu. Aduh ini dia baru ingat. Ini dia. Makanya orang tuh ngomong yang bagus. Ini ada. Akhirnya udah dibawa ke ruang pengadilan. Bilang, ya Juraij, ente berzina. Dia bilang, kagak. Itu wanita, itu. Dia ngakunya begitu. Sampai lahir, anak. Ngakunya zina dengan engkau. Ini anak yang kau. Ditanya, mana dia anaknya? Bawa sini. Bilang, ini wanita, ini anaknya. Masih bayi, masih merah tuh anak. Bilang, bayi, anak. Bapak lu siapa ya? Ditanya. Ini di pengadilan, di ruang. Itu anak bilang, bapak saya adalah fulan si penggembala. Akhirnya mereka minta maafin kita. Melihat karamah dari Juraij. Karamah beliau. Kita bangun lagi kuilnya kamu, biaranya kamu. Kita bangun kali ini bukan dari kayu, dari emas. Enggak, dari kayu biasa aja. Balikin aja seperti semula. Benerin lagi. Kita bangun dari emas, enggak, jangan dari emas, dari kayu biasa, kata beliau. Itu orang kedua yang ngomong. Ada lagi satu lagi orang ketiga yang yang ngomong tuh. Waktu itu kan juga di kitab ini tuh yang wanita mau dimasukin ke dalam api. Ashabil ukhdud, ada bayinya juga. Udkhuli la tataga'asi. Terus juga
anaknya Masyitat ibnati Fir'aun, ya, tukang sisir anak perempuannya Fir'aun yang dia dimasukin suaminya, anak-anaknya juga. Nah itu juga diantaranya. Tapi yang kali ini disebut di hadis ada 3. Yang ketiga tuh kata Rasulullah adalah ketika seorang ibu lagi nyusuin anaknya. Saat dia lagi nyusuin anaknya, tahu-tahu ngelihat, wah orang hebat diarak rame-rame, dikawal, diarak. Wah ini orang mulia, terhormat, ningrat, kaya, pejabat. Dia lagi nyusuin anaknya, tergerak, dia mau doain, ya Allah jadikan nih bayi saya menjadi seperti orang tersebut. Anaknya lagi nyusu. Terharu ibunya. Tahu-tahu si anak yang lagi nyusu dicabut susunya. Dia bilang, ya Allah, jangan jadikan saya kayak dia. Terus nyambung lagi nyusu. Nabi sambil nyontoin begini. Nyambung lagi nyusu. Si ibu kaget. Masih ragu. Apa salah dengar atau gimana. Akhirnya nggak berapa lama masih di situ juga. Ada seorang wanita diseret dengan tali, dengan rantai. Orang-orang tuh pada ngatain dia, penjaga-penjaganya yang menghukum wanita tersebut. Ini pezina, ini pencuri. Dihinakan, lain dilemparin, diludahin orang, diseret pakai rantai. Si ibu ngelihat gitu, sedih, takut, bilang, ya Allah, amit-amit, jangan sampai anak saya jadi kayak dia. Jangan jadikan anakku seperti dia. Itu anak lagi nyusu nyabut, ya Allah, jadikan saya kayak dia. Akhirnya si ibu nanya, lu maunya apa sih? Tadi ada orang kaya, terhormat. Saya bilang pengen kamu jadi kayak dia, kamu gak mau. Sekarang ngelihat orang dicambuk, dihina di masyarakat. Ente mau jadi kayak begitu, mau lu apa? Bilang, adapun yang pertama itu adalah diktator. Orang bilang dia kaya, mulia, padahal dia hina di mata Allah Ta'ala. Dia penjahat, hina di mata Allah Ta'ala. Di mata manusia doang dia mulia, di mata Allah dia hina. Adapun wanita tadi dibilang, kamu berzina, dia enggak zina. Kamu mencuri, dia enggak mencuri. Dia mulia di mata Allah Ta'ala. Enggak peduli dengan apa yang dituduhkan oleh masyarakat. Semua masyarakat taunya dia jelek, tapi dia mulia di mata Allah Ta'ala. Gitu. Nah, jadikan saya mulia di mata Allah. Yang penting mulia di mata Allah, di mata masyarakat ya kurang lebih deh. Itu diantara doanya para aulia wa salihin. Ya Allah, jadikan aku di matamu sebagai hamba yang paling mulia. Dan jadikan aku di mataku sebagai hamba yang paling hina. Dan jadikan aku di mata makhluk-makhlukmu hamba yang sedang-sedang aja. Kenapa? Pengen di mata Allah menjadi orang yang paling mulia. Indallah, di mata Allah paling mulia. Begitu. Agung. Dan di mata diriku, nganggap aku di mataku ini nafsuku paling hina. Jadi dia tawadhu, gak sombong. Jadikan aku di mataku orang yang paling hina. Di mata manusia, ya sedang-sedang aja. Ya, kalau kita di mata mereka hina, ya dimaki, dihina, di ini segala macam. Di mata mereka mulia, ya akhirnya kita jadi sombong, jadi takabur. Ya di mata hambamu ya sedang-sedang aja, biasa aja, sederhana aja. Hakadha. Allah bertaufik.